Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu maqala radhiyallahu an. Zakatul fitri. Fa'amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahri ramadana ala kulli kabirin wa saghirin wa hurin wa abin minal muslimin al-qadirin 'alaiha. Faman wajabat 'alaihi nafaqatul ahadi wajabat 'alaihi fitratuhu. Wa fitratu arba'atu amdadin bimuddihi alaihi salatu wassalamu minat tamri awil marri awil burri awil durrati awil syairi aw min ayyi quwwatin yuqtatahu nasu fi hali istihadi yakhadu minan naw'il ladhi yuqtatahu ukhriju aw min ahsana minhu ahsanu afdalu. Tapi zakatul fitri tadyiku yawfiru anhu kasirun min amatil muslimina wa kasiruna an ikhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif sayyidina Habib Abdullah bin Muhammad al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid darain amin. Zakatul fitri, zakatul fitrah. Wa amma zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah, fatajibu maka wajib itu zakat fitrah fi kulli syahr Ramadan, di setiap bulan Ramadan. Ala kulli kabirin, wajib atas setiap orang yang besar, wasaghirin, dan orang yang apa? Kecil, wa hurrin, dan budak, wa abdin, dan apa? Wa hurrin, merdeka, wa abdin, dan budak minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Bisa dikatakan pokoknya orangnya ini mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal, siapapun mereka maka wajib siapapun mereka daripada orang muslim maka wajib apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Al-qadirina 'alaiha, yang mampu yang mereka semuanya mampu 'alaiha, atas itu zakat fitrah. Dan juga wajib waman wajabat alaihi nafaqah lihat, dan orang yang wajib alaihi, atas itu orang an-nafaqah, nafkahnya lihat untuk seseorang, wajabat maka wajib juga alaihi, bagi itu ahad, bagi itu orang, bagi itu man, wajibat alaihi, atas itu man, fitratuhu, zakat fitrahnya. Orang yang biasanya dinafkahi itu juga yang keluarganya berarti yang biasa menafkahi. Paham ya? Bapaknya atau siapa yang biasa nafkahinya, yang nafkahi itu biasanya yang nafkahi itu juga wajib mengeluarkan zakatnya. Paham tuh? Jelas ya? Kemudian wal fitratu, dan adapun zakat fitrah, berapa ukurannya? Arba'atu amdad, 4 mud, bimuddihi, dengan mudnya alaihi salatu wassalam, mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari jenis minat tamr, kurma, awil bur, atau bur itu apa? Gandum. Mbok syair gandum pisan. Hah? Kok sama-sama gandum? Iya. Oh iya. Bur ini gandum yang sudah ibaratnya kayak beras, yang sudah apa? Nggak ada kulitnya. Awil dzurrah. Dzurrah itu seperti jagung. Apa berarti nengaran nih? Biji-bijian ya, yang nggak ada kulitnya. Jagung yang ada kulitnya. Ono kulitnya. Kacang hijau kayak gitu tuh. Ono kulitnya nggak kacang hijau? Hah? Kacang hijau itu ya ono kulit. Ono kulit. Benda. Kulit malah direbus lah. Enggak, sebelumnya kacang hijau itu ono kulit. Hah? Ya apa? Belum pernah. Kacang hijau kayak kedelai gitu. Oh, tertutup juga. Sing gak ono kulitnya tidak ada ya. Cuma ada kulitnya ya. Hah? Ono kulitnya apa ya? Gandum apa? Jagung, kedelai, buat kedelai itu. Kedelai terus apa?
Kacang hijau cuma ada kulitnya semua itu. Terus apa lagi itu? Hasil itu semuanya mau syair atau gandum yang sudah apa? Yang gandum yang masih ada kulitnya. Au min ayyikutin atau dari apapun makanan pokok yakta tuhunnas yang biasa dijadikan makanan pokok oleh manusia fi hal ikhtiar dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan ya biasa. Ya, yang biasa dikonsumsi orang-orang. Paham itu? Oh, di sini apa? Biasa dikonsumsi sama orang-orang. Hah? Ini apa? Beras, sih, beras. Paham? Misalnya di sini singkong ya, keluarkan singkong. Misal, ya kan? Paham itu? Eh, Kemudian wal ikhraj minan nau alladhi yaktatuhu al mukhrij au min ahsana minhu ahsan wa afdal. Dan adapun mengeluarkan wal ikhraj dan adapun mengeluarkan minan nau daripada jenis alladhi yaktatuhul mukhrij yang biasa dijadikan makanan pokok oleh orang yang mengeluarkan zakat aumin ahsana minhu atau daripada yang paling bagusnya yang dijadikan makanan pokok. Ahsanu afdol itu adalah lebih utama dan lebih afdol. Jadi kadang makanan pokok itu dalam satu daerah itu tidak satu jenis. Ya, tidak tahu di mana yang dua jenis itu. Mungkin di luar Indonesia mungkin ya. Atau mungkin di Indonesia juga ada. Biasanya itu misalkan wis gampang di sini lah. Umumnya itu paling awalnya pakai beras. Di sini tuh umumnya pakai beras. Ya sudah itu keluarkan beras. Kok ada yang lebih afdol daripada beras misalkan makanan pokoknya? Pakai apa misalkan? Misalkan pakai beras merah misalkan. Ya sudah itu keluarkan beras merah itu lebih afdol. Paham ya? Amin asana min. Ya, itu berarti lebih apa? Lebih afdol. Jadi mengeluarkan zakat dari jenis makanan yang biasa dimakan sehari-hari oleh siapa? Yang mengeluarkan zakat atau dari jenis yang lebih baik. Paham ya? Au min ahsana minhu dari makanan yang lebih lebih baik. Paham tuh? Segampang ini, oh biasanya itu orang-orang itu makanan pokoknya tempe. Tapi ada yang makan pokok ada, tapi kadang makanan pokoknya itu pakai apa? Daging. Berarti nggak daging. Gitu loh. Paham tuh? Contohnya seperti itu contohnya. Karena memang kadang di berbagai daerah, berbagai negara itu makanan pokoknya itu tidak hanya satu, tapi berbagai macam. Nah nanti yang paling utama itu yang mana? Yang ideal itu yang mana? Boleh mengeluarkan yang biasa dimakan, boleh mengeluarkan yang lebih apa? Lebih lebih bagus. Jelas ya. Kemudian wafi zakat al-fitri tadjikun. Dalam zakat fitrah ini juga ada orang-orang yang apa ya? Tadjik, menyepelekan, ya, dilalaikan. Yaufulu melalaikan anhu dari itu zakat fitrah kasirun kebanyakan orang min amatil muslimin daripada umumnya orang muslim. Jadi ternyata sudah banyak yang apa? Yang lalai. Ya. Faya faya fayakis fayu apa gitu? Hah? Fayukassiruna kassara yukassiru. Fayukassiruna al-ikhraj. Akhirnya mereka apa? Enggan. Mereka taksir, mereka nggak mau mengeluarkan zakat fitrah. Paham tuh? Ya. Wa dan mereka memandang annahum ghairu qadirin. Mereka memandang mereka nggak mampu alaihi untuk apa? Mengeluarkan zakat fitrah untuk ikhraj. Wahum minal qadirin padahal sedangkan mereka termasuk daripada golongan orang yang mampu bisa mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Kita lihat ini yang dikatakan oleh para ulama. Kalau ulama rahimahullah berkata
para alim ulama, semoga Allah merahmati mereka, yuba'u minal mata' fi zakatil fitri ma zada ala kuti lailatil aidi wa yaumiha. Bahkan mereka ini dikatakan oleh para ulama demi untuk bisa mengeluarkan zakat apa? Fitrah, ya kan? Kalau perlu yuba'u minal mata, dijual daripada barang untuk apa? Zakat fitrah. Jadi barang-barang yang sekiranya nggak perlu, kalau kita ternyata nggak punya makanan pokok untuk mengeluarkan zakat, dijual. Berarti kita kan masih kaya, masih mampu gitu loh. Paham? Yang bisa dijual maza ala kuti lailatul id wa yaumiha. Dijual seperlunya. Yang penting apa? Bisa melebihi makanan pokok pada malam hari raya dan hari raya. Butuh berapa ribu sih kalau di Indonesia? Misalkan untuk satu satu orang misalkan berapa? Nanti kan tinggal mengkalikan. Beras 1 kilo berapa? Kilo, kayak kilo. Mulai 14.000. Mulai 14.000. Punya barang apa? Punya jam. Dolan jam. Oh iya biro. 100.000. Lebih gitu Pak. Cukup. Berarti jual jam aja. Ini bukan makanan pokok. Ya kan? Artinya nggak begitu perlu. Jual apa lagi? Oh pakaian terlalu banyak. Jual secukupnya. Sekiranya apa? Cukup untuk apa? Kutu lailatul id wa yaumiha. Paham? Kutu lailatul id wa yaumiha. Paham tuh? Itu orang dulu seperti itu. Lek saiki dipikir, wah kan beras, gak usah wis. Ya ndak, keliru. Tapi kalau sekarang orang sekarang ini ndak. Orang sekarang itu kadang kan dia nggak mampu dapat beras. Akhirnya ya ditokno mana? Untuk apa? Zakatnya. Sampai lebih-lebih kadang. Sampai dibagi-bagi. Wala mala budda minhu. Dan juga apa-apa yang melebihi mala budda minhu, yang wajib yang wajib darinya, minal kiswah, daripada pakaian, wal maskan, dan tempat tinggal, wa nahwiha. Sampai seperti itu ya. Barang-barang yang tidak perlu, yang melebihi kebutuhan pangan, itu dijual. Yang melebihi kebutuhan pangan pada malam hari raya dan hari raya. Paham ya? Jadi yang penting nggak jual rumah, nggak jual apa, pakaian seperlunya gitu loh. Pokoknya yang lebihnya itu, ngerti ya? Selebihnya, oh ini nggak begitu perlu jual. Paham tuh? Kemudian wadzalika wa fi dzalika nihayatut tadyiq. Wa fi dzalika nihayatut tadyiq. Wa bihi ja'at asy-syari'ah. Dan di dalam itu nihayatut tadyiq berarti sudah apa? Sudah kepepet ya kan? Puncaknya daripada apa? Pepet sudah. Ya, nihayatut tadyiq. Wabihi ja'at syariah, dan dengan ini ja'at telah datang syariat itu syariat. Syariat itu seperti itu. Paham ya? Makanya ketika kadang ada orang, contoh misalkan kadang ada orang kepepet, dilihat dulu, kok ini kepepet modelnya apa sih? Motor punya, ya kan? Kemudian bahkan lebih dari satu. Kemudian apalagi ini itu punya. Artinya apa? Itu namanya bukan kepepet berarti. Belum kepepet itu wis mbok dol. Nah, itu baru. Gak mbok dol gak duwe itu baru kepepet. Gak duwe apa-apa wesan. Nah, itu baru namanya apa? Kepepet. Wis tak doli kabeh. Nah, itu namanya baru kepepet.
kepepet. Selagi masih punya, ya jual. Kadang orang itu enggak, bilangnya kepepet, tapi kadang dia masih punya apa? Barang yang bisa dijual. Paham ya? Nah, ini kebanyakan orang sekarang itu seperti itu. Makanya sampai di sini disebutkan sampai enggak mengeluarkan zakat fitrah, dipikir dia ini sudah dalam keadaan apa? Kepepet. Padahal belum. Nah, itu tadi itu bagaimana? Nah, itu tadi kalau sudah dijual itu. Kalau sudah apa? Dijual. Yubau minal mata fi zakat fitri ma zada ala kuti lailatul id wa yaumiha wa ala ma la budda minhu minal kiswal wal maskan. Itu. Kalau sudah dijual itu berarti sudah apa nih itu. Tapi kalau belum dijual ya belum. Wabihi atas syariah. Falyahdhar al muslim. Maka hati-hatilah wahai orang muslim mintal ikhraj daripada meninggalkan mengeluarkan zakat mal istita'ah padahal apa? Mampu. Paham tuh. Kemudian summa alam. Kemudian ketahuilah annahu mata talaba as-sultan al-adil. Kapanpun atau ketika meminta itu pemimpin al-adil yang adil. Misalkan pemerintah misalkan. Atau mungkin kalau di Indonesia itu basnasnya mungkin. Antuhmalaz zakah. Untuk apa? Mengeluarkan zakat atau meminta zakat ilaihi kepadanya. Wajib dzalik maka wajib. Ya wajibnya tambah. Karena memang zakat itu sudah wajib. Apalagi diminta sama pemerintah. Double wajib. Wabariat. Dan ketika memberi itu si muzaki, bariat terbebas, zimmatul muzaki, tanggungannya muzaki, bidafiha, dengan muzaki memberikan hak zakat fitrah ilahi kepada sultan. Paham itu? Wa kanat al-uhdatu ala sultan fit tahfriq. Dan ada itu tanggungan, ya kan? Atau urusannya ala sultan. Ya, atas apa? Pemimpin fit tahfriq dalam urusan apa? Membagikan. Ya sudah. Ketika dikasihkan kepada sultan. Ya sudah, berarti selesai. Jawabnya. Urusan bagi, tanggung jawabnya siapa? Pemerintah, pemimpin. Nah, kalau kita kan biasanya kan misalkan dikeluarkan sendiri ya, berarti kita wajib mengeluarkan sendiri, wajib memastikan siapa yang berhak menerima zakat. Itu harus teliti. Yang kita kasih zakat itu benar-benar orang yang berhak menerima zakat. Jangan hanya asal apa memberikan. Wakadzalika idza talaba sultan alladzi laysa bi'adil, juga sama hukumnya, tetap wajib. Jika yang meminta siapa? Sultan alladzi laysa bi'adil. Pemimpin yang enggak adil. Wadzalika li khaufil fitnah. Wadzalika li khaufil fitnah. Dan itu ketika apa? Khawatir ada fitnah. Ini kalau enggak dikasih karena pemimpinnya apa? Enggak adil, malah apa? Bahaya. Waftirakil kalimah, dan akan apa? Memecah belah. Oh, ini kalau nggak dikasih nanti tambah terjadi apa? Fitnah, tambah terjadi keributan dan lain sebagainya. Summa, kemudian in farraqa zakah, membagikan zakat, az-zakata ya, failnya ke sultan. Jika membagikan zakat itu sultan az-zakat kepada zakat alladzina, kepada orang yang katabahallahu, yang telah Allah catat telah bagi mereka. Wahum, dan adapun mereka adalah apa? Al-maujudna minal asnafis samaniyah, yang mereka tergolong daripada golongan, mereka ada daripada golongan as-samaniyah yang delapan. Asabahullah, maka ini pemerintahnya mendapatkan apa? Pahala. Asaba, memberikan pahala kepada sultan siapa? Allah. Sawaban, dengan pahala aziman yang besar. Wa asaba, dan memberikan pahala juga itu Allah ahla zakat, kepada orang yang mengeluarkan zakat, kadzalik sama. Juga mendapatkan pahala yang besar. Wa in farraqaha ala ghairi min amrillah. Tapi kalau membaginya ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah bitafriqi zakah, di dalam apa? Membagikan zakat alaihim kepada al-maujudin atau al-sunafis as-saman yang min kitabih, daripada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wahum, adapun mereka adalah al-sunafis as-samaniyah al-madkurun, yang tersebutkan fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu
wa ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'alimina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Kalau ternyata enggak sesuai gimana? Faqad atima isman azima. Berarti ya pemerintahnya, pemimpinnya mendapatkan dosa yang sangat besar. Wa lama bulman fahisan. Dia telah berbuat dolim dengan kezaliman yang sangat buruk. Wasara doliman lil agniya. Dan dia menjadi orang yang dolim terhadap orang yang kaya. Kenapa? Biwatihi dengan meletakkannya itu si siapa? Sultan zakatihim kepada zakat-zakatnya agniya fi ghairi mawadhiha pada selain tempat-tempatnya. Paham tuh? Pokoknya dihasil di pokoknya yang penting ya dibagi. Contoh misalkan di Indonesia. Di sini kan ada Badan Amil Zakat Nasional. Kok ternyata diambil sama pemerintah. Lah kok pemerintah ternyata kemudian menggunakannya tidak pada apa? Al-asnafus samaniyah. Wah, ini berarti menentang Al-Qur'an, dia dzalik. Bahaya itu. Paham tuh? Nah, mudah-mudahan nggak sampai terjadi di Indonesia. Kok kabar-kabarnya dana zakat diambil. Kok sampai diambil ternyata tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Waduh, bahaya. Paham tuh? Wa dzaliman fil qura, dan juga apa? Dzalim terhadap siapa? Orang fakir. Kenapa? Biman iyahum. Karena mencegahnya sultan iyahum kepada fuqara huquqahum pada haknya mereka. Mestinya orang fakir kan dapat haknya. Gara-gara si sultan ini nggak memberikan kepada sesuai yang ada di Al-Quran, akhirnya fakir nggak dapat. Golongan 8 ini nggak dapat. Jadi dolim kepada siapa? Kepada fuqara. Berarti dolimnya double. Paham tuh? Allati kataballahu lahum fil amwal aghniya min ibadihi. Yang mana telah Allah catat bagi fuqara atau ya fi amwal aghniya di dalam harta-hartanya orang kaya min ibadi daripada hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sudah mencatat hartanya fuqara ini Allah titipkan ada di aghniya ini. Paham itu? Ya memang datangnya rezeki itu kan macam-macam, Pak. Ya kan? Ada yang Allah titipkan di orang-orang kaya. Nah, kok ternyata yang semestinya yang Allah titipkan untuk fuqara lewat orang kaya ini mestinya sampai, ternyata diambil sama pemerintah, diambil sultan dan dibagikan tidak sesuai. Dolim kepada agniya, dolim kepada fuqara. Nauzubillah min. Makanya ya harus apa? Hati-hati ya. Yang penting kalau memang terjadi seperti itu diambil sama pemerintah, siapapun pemerintahnya, baik adil maupun tidak adil, ya tetap wajib kita apa? Serahkan. Urusan pembagian ya tadi sudah. Kalau memang dibagi dengan sesuai perintah Allah, artinya dibagi kepada al-mustahik, ya dapat pahala sultannya, yang zakat juga dapat pahala yang besar. Tapi kalau enggak, ya kita sudah apa? Terlepas tanggungan. Yang dolim siapa? Sultan. Dolim kepada agniya, muzaki, dolim kepada fuqara. Allah alam. Al-Fatihah.